ini untuk melanjutkan pembelajaran PKN-nya ya, PPKN-nya ya. Nah, untuk itu Ibu cek kehadiran kalian dulu. Agustina Wina Hadir, Bu. Celimba Ratna Sintowa, Bu. Diananda Mika Hadir, Bu. Dorothea Emensiana Aura Hadir, Bu. Kristina Roma Uli Malau Hadir, Bu. Natalisa Rayakiti Hadir, Bu. Roberta Patricia Hadir, Bu. Franciscus Dito Hadir, Bu. Yolanda LA Di Sintowa. Dilit Hadir, Bu. Alpa Hadir, Bu. Julianto. Hadir, Bu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dengan doa. Itu dari siapa? Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Bunda Maria di dalam surga, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan berdiri. Nah, anak-anak, hari ini
ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan, yaitu sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kehidupan. Nah, tadi sebelum kita memulai pelajaran, tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengapa setiap hari atau setiap upacara atau sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang bisa menanggapi? Apa? Mengapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Membangun rasa cinta tanah air Indonesia. Nah, membangun rasa cinta tanah air Indonesia itu supaya kita selalu ingat akan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan untuk membangun rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Nah, itu tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Selain sebagai lagu kebangsaan Indonesia, nah, lagu Indonesia Raya juga kita nyanyikan untuk membangun rasa cinta tanah air, cinta kita kepada tanah air Indonesia. Nah, ya. Berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, nah, sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kebinekaan, ya. Nah, mencintai kebinekaan. Bineka tunggal ika. Nah, yang seperti kita tahu Bineka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, dari misalkan berbeda agama, nah kita saling menghargai satu sama lain. Jangan kita membeda-bedakan, ya. Lalu sikap mencintai sesama manusia. Jangan kita bersikap semena-mena kepada sesama. Kita saling membantu. Kita saling memberi semangat kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita saling membantu. Kita saling memberi semangat kepada sesama kita di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di masyarakat maupun di keluarga kita. Kita harus selalu memberi motivasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Tujuan kita mempelajari tentang materi pembelajaran hari ini yaitu peserta didik memiliki akhlak yang mulia yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tujuan kita mempelajari pembelajaran Pancasila sebagai nilai kehidupan. Peserta didik diharapkan memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia, peduli terhadap lingkungan, serta menghargai kebinekaan. Ya, nah terus apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Contohnya? Apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Menyebutkan teks Pancasila dengan benar dan berurutan. Yang bertentangan berarti yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang bisa?
Misalkan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita kan yang kalian tahu. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Tuhan Esa. Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dimiliki oleh Tuhan. kelima. Nah, itu adalah sila-sila Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kalau kita tidak pernah berdoa atau kita mengejek agama orang lain, apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Ya, bertentangan karena kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengejek agama orang lain, berarti itu kita bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Lalu apa saja contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Contohnya, contoh sikap yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila keberapa? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa? 5. Contohnya apa? Yang mencerminkan sikap sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya? Yaitu kan Padi dan Kapas. Terus yang mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan kalau kehidupan di sekolah, kan? Nah, di sekolah kamu mempunyai jajan banyak, nah kan? Nah, terus kamu berbagi dengan kawan-kawan di kelas. Itu juga mencerminkan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kamu terapkan itu di lingkungan sekolah. Terus yang di keluarga, dalam keluarga, kamu Saling tolong menolong. saling tolong menolong dengan orang rumah, misalkan membantu ayah ibunya di rumah, membantu kakaknya bekerja di rumah, ya. Nah, itu. Lalu, mengapa penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Mengapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Supaya kita hidup? Ya, supaya kita bisa hidup rukun, berdampingan dengan sesama kita. Nah, itu. Lalu, mengapa sikap tolong-menolong dan kejujuran termasuk dalam nilai-nilai Pancasila? Mengapa sikap tolong-menolong termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila? Mengapa? Mengapa sikap tolong-menolong dan Karena sesuai dengan bukti-bukti Pancasila. Ya, karena sesuai dengan bukti-bukti Pancasila. Nah, supaya kita selalu jujur kepada orang lain dan selalu menolong. Nah, mengapa sikap tolong-menolong dan kejujuran termasuk dalam nilai-nilai Pancasila? Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, itu. Ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya, ya. Nah, di sini akan Ibu bagi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, terus yang ini kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan bagikan
ini jangan dulu dikerjakan ya, karena Ibu akan menjelaskan dulu materinya ini. Nanti kalian kerjakan. Pernah kalian melihat burung Garuda? Tapi di gambar aja ya. Nah, karena sekarang burung Garudanya sudah punah. Nah, kita hanya bisa melihat. Nah, di situ ada gambar burung Garuda. Nah, di situ ada gambar burung Garuda. Terus burung Garuda memiliki sayap. Ada sayap kiri dan kanan. Nah, kalian tahu enggak berapa jumlah sayap burung Garuda? 17 helai. Nah, 17 helai itu menandakan bahwa tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Lalu pada leher ada juga bulu-bulu pada burung Garuda ini. Ini ya. Nah, ini pada lehernya ini ada berapa jumlahnya? 45 helai. Ini juga menandakan tahun kemerdekaan. Terus di pangkal ekor burung Garuda ada bulu juga. Ini berjumlah 19 helai. Nah, 19 helai. 19 helai juga menandakan tahun kemerdekaan. Terus di bawah pangkalnya ini, di bawah bingkai pita ini ada 8 helai. 8 helai ini menandakan bulan kemerdekaan Indonesia. Itu bulan 8. Nah, kesimpulannya tanggal dan bulan tahun kemerdekaan Indonesia adalah 17 tahun 1945. Nah, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, di dada burung Garuda itu ada perisai. Nah, di dalam perisai itu ada gambar. Ada berapa gambar di situ? 5. Ada 5. Ya. Nah, di tengah-tengah perisai itu juga ada garis-garis yang begini. Garis yang seperti salib. Itu tahu itu tandanya apa? Tanda bahwa kita Indonesia ini berada di garis katulistiwa. Nah, itu yang memotong di bagian dada itu bagian membelah membentuk empat sudut ya. Nah, lalu gambar yang pertama pada dada burung Garuda itu gambar apa? Bintang. Nah, simbolnya bintang. Yaitu silap berapa? Silap yang berbunyi terus yang kedua itu simbolnya apa? Rantai. Yang ketiga
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Padi dan Kapas. Nah, di situ mengapa pada simbol-simbol Pancasila itu diambil gambarnya, ada gambar mengambil simbol bintang, pohon beringin, terus kepala banteng, rantai, padi dan kapas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau misalkan bintang, mengapa menggunakan gambar bintang? Karena ciptaan matahari. Nah, ya, karena bintang adalah cahaya mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang tak akan pernah hilang di langit, yang selalu bercahaya, memuliakan Tuhan. Terus yang kedua, gambar rantai. Mengapa menggunakan gambar rantai? Nah, di situ rantai kan kamu bisa melihat. Nah, di situ ada rantai. Rantai kan terbuat dari besi, kan? Terus di situ ada seperti cincin yang segi 4. Lalu saling berkait dengan kawannya sehingga membentuk rantai. Nah, itu menandakan bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa terpisahkan dan selalu bersatu, membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Terus yang ketiga, pohon beringin. Nah, pohon beringin itu adalah pohon yang besar dan rindang. Nah, di situ juga ada akar yang menjuntai. Nah, kalau pohon beringin kan besar, ya. Nah, itu menggambarkan bahwa Indonesia juga memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Dasar seperti pohon beringin, sehingga masyarakat rakyat Indonesia bisa bernaung di bawah pohon beringin atau Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, terus ada akar-akarnya. Nah, akar-akar yang menjuntai di pohon beringin tersebut adalah menandakan bahwa Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa, suku, agama, ras, dan etnis, yaitu yang menandakan bahwa Indonesia berbagai suku bangsa. Lalu yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng. Ada yang pernah lihat banteng? Banteng kan termasuk binatang yang buas. Tapi mereka juga suka hidup berkumpul. Nah, begitu juga dengan rakyat Indonesia. Nah, terus banteng itu menandakan bahwa Indonesia itu kuat. Nah, selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, itu. Terus yang kelima, padi dan kapas. Lalu, mengapa mengambil simbol padi dan kapas? Karena manusia sangat membutuhkan mereka. Nah, iya, karena padi dan kapas adalah untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Nah, kebutuhan pokok kita adalah kebutuhan pangan, yaitu padi. Kehidupan sandang kita adalah kapas, yaitu baju dan rumah tempat tinggal kita. Ya. Nah, kalau tidak ada padi, kita tidak akan bisa hidup. Karena bangsa Indonesia, makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras, atau padi. Terus kalau misalkan kita tidak ada baju, kita juga tidak akan enak dipandang oleh orang lain, kan?
sehingga kita sangat membutuhkan keduanya, yaitu padi dan kapas untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti obat juga kebutuhan pangan. Karena ketika kita sakit juga akan harus membutuhkan obat. Terus kehidupan sandang tadi. Kalau kita tidak ada rumah, kita tidak akan ada tempat tinggal. Nah, kita terkena panas teriknya matahari, terus kena hujan, kan? Nah, lalu padi tadi, nah itu menandakan bahwa Indonesia adalah makanan pokoknya adalah padi atau beras. Nah, itu tadi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perisai simbol-simbol Pancasila yang berada di dadanya burung Garuda. Ya. Nah, di kaki burung Garuda itu ada Pita. Nah, pita itu bertuliskan apa? Bineka. Bineka Tunggal Ika. apa artinya? Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, apa ada yang berbeda kita? Nah, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki telinga, sama memiliki tangan. Lalu apa ada yang berbeda? Suku. Suku, Atau agama. atau ras. Itu yang membedakan kita. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kita saling menghormati, saling menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kita jangan menyudutkan agama atau ras atau bangsa orang lain, ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, sekarang sepertinya kalian loyo. Kita ice breaking dulu. Ayo, silakan berdiri. Masih ingat dengan tepuk semangatnya? Masih. Ya, silakan. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah dijelaskan bahwa Garuda Pancasila sampai ke bagian-bagiannya. Nah, di dalam perumusan perumusan Pancasila itu terlibatlah orang-orang para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Nah, pertamanya yaitu di situ perumusan Pancasila itu yang disebut dengan BPUPK, yaitu BPUPK ada yang tahu? Badan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, itu di situ ada 3 tokoh yang tampil Nah, di situ tampil 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Terus Mr. siapa lagi? Profesor Dr. Supomo. Lalu Insinyur Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Itu tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sehingga Indonesia memiliki dasar bangsa negara Indonesia, yaitu lambang negara Indonesia burung Garuda,
ya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah itu. Pancasila. Panca itu artinya asas. Sila artinya apa itu sila? Pedoman ideologi bangsa Indonesia. Nah itu sila Pancasila. Nah, yang dalam bahasa Sanskerta itu panca itu artinya lima, sila artinya asas. Nah, kembali tadi ya. Nah, panca itu artinya lima, terus sila itu artinya asas, yaitu ada lima asas bangsa Indonesia, yaitu pertama tadi Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ya itu adalah asas bangsa Indonesia. Nah, sekarang ada yang bertanya? Nah sekarang Ibu, nah kalian bisa kerjakan LKPD-nya. Nah tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya, boleh kalian kerjakan. Nah di sini ada nama kelompoknya, perhatikan ya, kelompok yang lain. Di situ ada nama kelompok. Nah apa nama kelompoknya atau kelompok berapa? Terus di sini jelas kalian ke kelas 4, tulisin kelas 4, nama anggotanya. Nah, nama anggota siapa saja. Nama anggota kelompoknya ditulis di sini ya. Nah, nama-nama kalian ditulis di sini. Terus kalian kerjakan ini. Nah, di sini ada. Nah, di sini kalian bisa tulis di sini. Ya, silakan kerjakan. Ayo, kalian bisa kerjakan ini. Cara kelompok. Ayo perhatikan dulu semuanya. Nah, ini ditulis. Bisa kalian tulis sini. Ini tulis nama kelompoknya. Nah, di kelompok berapa kalian ditulis di sini. Terus kelasnya kelas 4. Lalu nama anggota kelompoknya siapa saja. Tulis ya. Tulis namanya di sini. Tulis di sini. Tulis yang rapi, ya. Nah, nanti setelah ini kalian kasihkan di depan kelas. Ini tulis di sini. Tulis di sini. Siapa kelompoknya? Tulis di sini. Nama kelompoknya kelompok berapa kalian? Terus kelasnya kelas 4. Terus nama anggota kelompoknya. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis. Tulis di sini. Tulis bidang. Nah, tulis ini kelompok. Ya, terus kelasnya kelas 4. Nama anggotanya, nama kamu siapa, terus nama kawan-kawannya siapa. Iya, nama kamu. Nama lengkapnya, nama lengkap. Tulis nama kawan-kawannya. Ya, ada apa? Yang sudah ditulis apa? Nah, yang lainnya tulis juga. Ini kelompok berapa? Terus kelasnya. Kelompok kalian kelompok berapa? Tulis yang rapi.
Ayo. Silakan kawan. Ayo silakan kerjakan, silakan dikerjakan.
dan jelas. Ya. Tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang perwakilan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Petronella Dewi. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang menyebutkan teks Pancasila dengan benar dan berurutan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah hasil dari kerja kelompok 1. Nah, siapa yang bisa menanggapi untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Agustia Vina. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar dan berurutan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2? Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Jessica Ribi. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang menyebutkan lembaga-lembaga yang berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu BPUPK dan PPKI. Lalu? Oh ya. Nah, itu adalah kerja kelompok dari kelompok 2. Siapa yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Diana Nabika. Jawaban dari kelompok 2 sudah benar dan tepat. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Untuk kelompok 3? Saya, Bu. Iya, silakan. Kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Emelis Yana Aura. Saya dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu
dari kelompok 3. Siapa yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Stefani Sarina Renata. Saya ingin menyampaikan bahwa dari kelompok 3 benar dan tepat. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu adalah hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, semuanya benar. Nah, untuk kelompok 3, kelompok 1 itu menyebutkan urutan sila Pancasila yang benar, ya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketiga, Kesatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, keselamatan keluarga. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu urutan dari Pancasila yang benar dan berurutan, ya, dari 1 sampai 5. Nah, yang untuk yang kelompok 2 itu adalah perumusan anggota-anggota yang merumuskan Pancasila, yaitu BPUP, BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Terus yang kelompok 3 itu anggota-anggota yang merumuskan Pancasila, yaitu Mr. Muhammad Yamin, terus Profesor Dr. Mr. Sukarno dan Insinyur Soekarno. iya, Profesor Dr. Mr. Supomo, terus Insinyur Soekarno, itu yang merumuskan Pancasila. Tanpa mereka, nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu tidak akan bisa terbentuk. Nah, berkat usaha dan kerja keras mereka, nah, sehingga dirumuskanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD tadi, ya? Nah, kalian sudah menjawab semuanya benar. Nah, sekarang kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi sudah dijelaskan, nah, tentang perumusan Pancasila, terus sudah dijelaskan atau dibacakan oleh kawan kita tentang urutan Pancasila, kan? Nah, lalu pada materi pembelajaran hari ini, apakah sudah paham semua? Nah, untuk selanjutnya, nah, kalian lanjutkan latihan LKPD-nya. Nah, ditulis di rumah dengan baik, dengan bagus dan rapi, ya. Nah, nanti Ibu arahkan nanti. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa mempelajari tentang pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di rumah, ya. Nah, kalian bisa baca kembali pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi pelajaran kita atau kalian yang selanjutnya, ya. Nanti, setelah selesai pembelajaran, silakan baca kembali hasil dari pelajaran yang kalian dapatkan hari ini di rumah, ya. Nah, kita sama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tidak boleh membedakan agama atau suku, ras kita dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita berbeda-beda, nah, menurut Bhinneka Tunggal Ika tadi, ya. Nah,
Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nah, kalian harus ingat juga, kalian harus selalu ingat bahwa perumusan bangsa Indonesia itu terlibat beberapa tokoh tadi ya. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa kalian hafalkan juga Pancasila dengan benar, terus simbolnya apa, arti dari simbol tersebut kalian harus ingat ya. Nah, karena di situ ada 5 simbol. Simbol dari burung Garuda. Misalkan kalau kalian tidak ingat dengan simbol-simbolnya, kalian bisa hafalkan dengan Biranpokepa. Nah, di situ bisa kalian hafalkan. Bintang, ran, pantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Sekarang kita tepuk semangat lagi buat kita semua. Tepuk semangat. Nah, sekarang kalian kembali duduk. Nah, untuk hari ini, pelajaran kita hari ini Ibu tutup sampai di sini. Nah, semoga kalian bisa lanjutkan pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kalian boleh